Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga hari ini kita akan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga kita juga bisa terus melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita semua nikmat kesehatan dan keselamatan tersebut. Untuk hari ini, kita memasuki pertemuan yang kedua untuk mata kuliah sistem operasi, di mana topik bahasanya masih merupakan lanjutan dari pertemuan minggu yang lalu mengenai pengenalan sistem operasi. Namun nanti akan kita tambahkan beberapa sub pokok bahasan seperti sasaran dan fungsi dari sistem operasi, kemudian tujuan sistem operasi, ditambahkan nanti dengan sejarah dari sistem operasi itu sendiri. Maka di pertemuan perkuliahan kita hari ini, mahasiswa nanti diharapkan bisa memahami berbagai sub pokok bahasan yang terdapat di pengenalan sistem operasi, seperti bisa menjelaskan sumber daya yang terdapat pada sistem komputer, kemudian fungsi dan sasaran dari sistem operasi, selanjutnya tujuan dari sistem operasi, serta bisa memberikan penjelasan sejarah dari generasi sistem operasi itu sendiri. Nah, untuk itu kita lanjutkan pertemuan dari minggu yang lalu. Minggu yang lalu, kita sudah membahas mengenai pengertian sistem operasi yang bisa dijelaskan bahwasanya sistem operasi merupakan pengelola seluruh sumber daya yang ada pada sistem komputer. Kemudian juga sistem operasi menyediakan sekumpulan layanan atau sistem call kepada si pengguna, sehingga si pengguna akan lebih mudah memahami sumber daya tersebut serta dapat memanfaatkan dari sumber daya tersebut. Nah, untuk hari ini kita akan melihat pengertian sistem operasi dari sisi yang lain, yaitu dari literatur yang berdasarkan sumber referensi sebuah buku. Nah, ini adalah pengertian sistem operasi yang kita ambil secara umum, di mana pengertian ini kita kutip dari Academia Education. Di mana dikatakan dalam pengertian ini, sistem operasi adalah sebagai pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem call pemakai atau user, sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya tersebut. Yang perlu dipahami dalam pengertian ini adalah mengenai sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Apa itu sumber daya? Sumber daya pada sistem komputer secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya fisik dan sumber daya abstrak. Sumber daya fisik merupakan sumber daya yang bisa kita lihat menggunakan panca indera mata dan bisa kita sentuh benda tersebut. Sementara sumber daya abstrak merupakan sumber daya yang dapat dilihat dengan panca indera mata, namun tidak bisa kita sentuh atau tidak dapat kita pegang sebagaimana sumber daya fisik. Nah, untuk lebih jelasnya, sumber daya apa saja yang terdapat pada sistem komputer, kita akan lihat sebagai berikut. Ini adalah gambaran tentang sumber daya yang terdapat di dalam sistem komputer. Kalau ini di sistem komputer, maka di sistem komputer sebagai pengelola sistem operasinya, artinya kalau operating system atau sistem operasi sebagai pengelola di sistem komputer, maka kita bisa melihat bahwasanya di sistem komputer sendiri ada sumber daya yang disebut dengan disk drive, mouse, printer, keyboard, monitor, dan aplikasi. Nah, secara umum, kita bisa melihat secara fisikal atau secara fisik tentang disk drive, mouse, printer, keyboard, dan monitor. Maka ini adalah contoh-contoh sumber daya fisik. Sementara aplikasi ini adalah contoh sumber daya abstrak. Nah, dengan demikian, sebuah operating system yang dapat mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer, artinya operating system mengelola seluruh sumber daya fisik maupun sumber daya abstrak. Sementara sistem operasi itu sendiri termasuk ke dalam sumber daya abstrak. Nah, ini buat kita lihat
Sumber daya sistem komputer antara lain ada main storage, ini adalah penyimpanan utama, kemudian satu atau lebih CPU, minimal satu CPU, dan nanti dia akan lebih kalau dia berada menggunakan sistem jaringan. CPU adalah Central Processing Unit, kemudian input output device atau peralatan input dan output. Contoh dari peralatan input adalah misalnya mouse dan keyboard. Sementara untuk peralatan output contohnya adalah printer, monitor. Kemudian di sini ada channel atau ada saluran. Channel atau saluran adalah penghubung antara sumber daya abstrak dan sumber daya fisik, atau yang menghubungkan masing-masing bagian antara operating system dan semua sumber daya yang dipergunakan. Sehingga channel ini gambarannya adalah seperti sebuah saluran yang saling terkait antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian ada media secondary storage. Kalau tadi ada main storage sebagai media penyimpanan utama, maka kalau media secondary storage adalah media penyimpanan tambahan. Atau juga kita sering mengatakan ini memori internal, ini memori eksternal. Contoh media secondary storage adalah seperti hard disk, kemudian CD atau flash disk yang sering kita gunakan pada saat sekarang. Dengan demikian, berdasarkan pengertian dari sistem operasi bahwasanya dia sebagai pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer, maka sistem operasi sekali lagi melakukan pengelolaan terhadap sumber daya fisik maupun sumber daya abstrak. Termasuk sistem operasi itu sendiri adalah sumber daya abstrak, di mana sumber daya abstrak berbentuk seperti aplikasi, data, ataupun file-file yang terdapat pada sebuah sistem komputer. Nah, selanjutnya kita lihat pengertian sistem operasi yang kita ambil dari referensi di mana kita bersumber kepada Sri Kusuma Dewi dalam buku sistem operasi untuk yang edisi reduksi. Di mana Sri Kusuma Dewi mengatakan bahwasanya sistem operasi adalah merupakan software yang mengontrol hardware yang hanya berupa program-program sehingga menjadikan hardware lebih mudah untuk digunakan. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwasanya kalau dikatakan software adalah sebagai pengontrol hardware, secara otomatis disebutkan di sini sistem operasi itu sendiri termasuk ke dalam kategori software. Di mana dengan adanya software ini dia bisa mengontrol hardware, artinya bisa mengelola, bisa mengendalikan sumber daya fisik. Jadi sumber daya abstrak yang bisa mengontrol sumber daya fisik. Yang sebenarnya software ini berupa program-program. Nah, Anda nanti juga harus tahu dan bisa membedakan apa itu yang disebut dengan program, pemrograman, programmer, dan bahasa pemrograman. Silakan nanti dicari di referensi atau literatur lain yang berkaitan dengan apa itu program, apa itu pemrograman, apa itu bahasa pemrograman, dan apa pula itu yang disebut dengan programmer. Sehingga kalau software merupakan hanya program-program, maka dengan program-program inilah yang menjadikan hardware untuk lebih mudah kita pergunakan. Sebagai contoh misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, Anda mungkin di dalam keseharian pernah berkunjung ke tempat-tempat di mana bangunan tersebut memiliki 4 atau 5 lantai. Artinya di sebuah bangunan yang mungkin lebih dari satu lantai. Nah, kalau untuk kita berpindah dari lantai satu ke lantai yang lainnya, itu juga ada namanya tangga. Namun selain tangga, untuk memudahkan kita bisa lebih cepat berpindah dari satu lantai ke lantai yang lainnya, misalnya dari lantai 1 ke lantai 5 atau ke lantai 8 atau ke 6 dan seterusnya, maka ada namanya sebuah lift. Ya. Di mana lift tersebut kalau kita lihat secara fisik merupakan benda yang sangat berat. Namun dengan menekan tombol-tombol tertentu, kita menjadikan lift tersebut menjadi lebih ringan, sehingga bisa mengangkut 5 sampai 15 ataupun sampai 20 orang. Nah, sebenarnya lift tersebut menggunakan sebuah software atau menggunakan pemrograman tertentu. Sehingga dengan menekan tombol 1, menekan tombol 4, kita bisa langsung berjalan liftnya sesuai dengan tombol yang kita tekan. Nah, dengan demikian berarti bahwa apa yang kita lakukan tadi itu suatu bentuk di mana
ada sebuah sistem operasi yang mengendalikan, yang mengontrol hardware. Sehingga dengan kita menekan tombol saja, sudah kita tekan, dia akan bergerak menuju ke lantai yang kita tuju untuk naik, begitu juga untuk turun, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian bisa kita pahami bahwasanya maka software inilah yang mengontrol hardware sehingga kita bisa melakukan apa yang kita inginkan sesuai dengan program-program yang sebelumnya sudah ditentukan di dalam sistem atau di dalam sistem komputer ataupun sistem-sistem yang lain, di mana untuk mengerjakannya ada sebuah software yang mengontrol dari hardware tersebut. Kemudian kita lihat contoh yang lain yang berkaitan dengan pengertian sistem operasi ini, di mana sistem operasi merupakan software yang mengontrol hardware adalah tentang adanya penggunaan mesin ATM. Kita tahu bahwasanya mesin ATM tersebut merupakan sebuah benda yang secara fisik bisa kita lihat bentuknya secara fisikal dan bisa kita sentuh. Namun kita bisa menggunakan mesin ATM tersebut seolah-olah sebagaimana kita bertransaksi di perbankan yang sebenarnya. Dan kalau kita bisa memberikan masukan, mengisikan nomor PIN, kemudian menentukan nomor nilai yang bisa kita ambil, kemudian bisa membayar telepon, membayar rekening listrik, dan segala macamnya, maka sebenarnya semua itu dibuat dengan menggunakan program-program dalam bentuk software-software tertentu. Nah, untuk ini silakan nanti masing-masing Anda silakan cari literaturnya. Sebenarnya di mesin ATM tersebut menggunakan software apa? Artinya program atau pemrograman bahasa apa yang terdapat di dalam mesin ATM, sehingga kita bisa menggunakan mesin tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk kegiatan yang tertera di dalam hardware tersebut, sehingga dengan demikian mesin ATM itu bisa kita pergunakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena dalam mesin itu sendiri terdapat software-software yang mengontrol kegiatan yang dilakukan terhadap hardware yang ada. Nah, ini beberapa contoh yang berkenaan dengan pengertian sistem operasi di sini di dalam referensi yang saya ambil dari sumber Sri Dewi dalam buku sistem operasi, di mana software atau sistem operasi merupakan software yang mengontrol hardware yang hanya berupa sebuah program-program sehingga menjadikan hardware akan lebih mudah untuk digunakan. Dalam makna yang lain bahwasanya dengan adanya sebuah software yang terdapat dalam sebuah sistem, baik itu sistem komputer, sistem handphone, atau sistem beberapa pabrik-pabrik yang besar, ini akan memudahkan untuk dalam mengontrol semua sumber daya yang digunakan yang terdapat di dalam hardware tersebut. Selanjutnya, kita lihat bahwasanya dari pengertian tadi dikatakan sistem operasi merupakan software yang mengontrol hardware. Maka dari tampilan ini bisa kita lihat sebenarnya secara umum sistem komputer yang terdapat di dalam sistem operasi itu terdiri dari 3 komponen. Kita bisa lihat di sini ada komponen hardware, kemudian ada komponen sistem program, dan ada komponen aplikasi program. Nah, sistem operasi itu sendiri terdapat di sistem program. Setelah dari di sistem program baru ada aplikasi program. Nah, kalau kita lihat gambaran seperti ini bahwasanya di titik merah ini ya, di titik merah ini adalah hardware. Maka tadi kalau ini kita contohkan kepada sebuah sistem operasi, maka di sini ada sumber daya fisik, yaitu ada hardware. Contohnya adalah tentang physical device, mesin, kemudian ada mikroarsitektur. Jadi yang paling bawah ini semua adalah sumber daya secara fisik. Kemudian kalau kita teruskan yang berwarna kuning ini adalah yang sistem program yang termasuk di dalamnya adalah operating system atau sistem operasi. Maka dari pengertian tadi dikatakan bahwasanya sistem operasi merupakan software yang mengontrol hardware, ya, software yang mengontrol hardware dalam bentuk program-program. Dengan kata lain bahwasanya kalau kita teruskan dari gambar merah dan kuning ini ada terus menjadi biru. Ya. Artinya juga di sini sistem operasi atau operating system sebagai penjembatan, sebagai penghubung antara hardware dengan aplikasi program. Sehingga dengan demikian sangat penting sekali peranan dari sistem operasi karena dia yang menghubungkan antara hardware dengan aplikasi program. Maka
Dengan adanya sistem operasi, kita bisa menggunakan yang namanya sebuah sistem komputer. Namun, kalau tidak ada sistem operasi, tidak ada sebagai penghubung, ya dia tidak bisa menggunakan dari aplikasi program yang ada. Nah, contoh saja misalnya kalau sistem operasi sebagai penghubung, tentu dia dalam contoh kita keseharian sebagai satu bentuk jembatan yang menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dan kita bisa berkomunikasi antara tempat tersebut kalau memang adanya jembatan tersebut. Kalau nggak ada jembatan, ya kita tidak bisa melakukan suatu bentuk komunikasi. Nah, dari gambaran ini ada hardware, sistem operasi, dan ada aplikasi program. Maka kita bisa menggunakan sebuah sistem karena memang di dalam terdapat sistem operasi yang menghubungkan antara hardware dengan aplikasi program. Nah, kalau tadi dikatakan bahwasanya hardware termasuk perangkat keras atau sumber daya fisik, maka sistem program dengan aplikasi program termasuk sumber daya abstrak. Maka benar tadi dikatakan bahwasanya sistem operasi mengelola seluruh sumber daya, baik sumber daya fisik ataupun sumber daya abstrak, baik sumber daya hardware maupun sumber daya software. Nah, di dalam sistem operasi itu sendiri kita lihat bagiannya ada compiler, ada editor, dan ada command interpreter. Compiler merupakan satu bentuk penerjemahan, dan nanti Anda akan ketemu dengan kalimat compiler ini kalau Anda sudah belajar mengenai bahasa pemrograman. Begitu juga dengan editor. Editor adalah merupakan suatu tempat untuk menampilkan apa yang kita ketik atau apa yang kita tuliskan. Sehingga dengan editor ini kita bisa melihat secara visual apa-apa yang bisa kita lakukan. Contohnya adalah yang paling mudah, di saat kita mengetik aplikasi Office Word, maka dia akan menampilkan satu bentuk teks yang berwarna putih dan kita bisa melakukan pengetikan di situ atau pengeditan, itu yang disebut dengan namanya editor. Selanjutnya ada command interpreter, ya. Command interpreter merupakan satu bentuk perintah yang dilakukan tahap per tahapnya. Ya, misalkan sebagai contoh gampang saja, kalau Anda mau membuat sebuah surat, yang Anda ketik adalah satu per satu baris atau satu per satu kata nanti disebutkan, maka itu artinya adalah secara command interpreter. Nah, karena compiler, editor, dan command interpreter termasuk bagian dari operating system atau komponennya, maka sebenarnya untuk kita bisa membuat sebuah operating system dalam bentuk nanti aplikasi program, maka kita menggunakan compiler, editor, command interpreter. Nah, setelah ini kita buat dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu, maka nanti dia akan menjadi aplikasi program. Jadi, aplikasi program adalah suatu bentuk program-program yang sudah siap untuk dipergunakan, sehingga aplikasi program ini pasti dia akan memiliki sebuah nama. Contoh adalah aplikasi program yang sering digunakan di sistem perbankan. Dan misalnya kita namakan ya SMS banking atau email banking. Kemudian aplikasi untuk pemesanan tiket pesawat misalnya. Ini juga kita ada nama. Kemudian juga aplikasi untuk web browser. Misalnya website kita stanbicamirio.ac.id. Atau misalnya untuk website yang sering kita pergunakan mungkin dalam yang umum untuk pembayaran pajak, untuk informasi pajak, dan yang lain-lainnya. Artinya bahwasanya dalam komponen sistem operasi ini punya keterkaitan yang sangat erat sekali antara hardware dan software atau antara hardware, sistem operasi, dan aplikasi program. Kalau kita lihat dari gambaran merah, kuning, dan hijau, ini adalah tiga hal yang punya keterhubungan dan yang tidak dapat dipisahkan. Sekali lagi, kalau ini kita ibaratkan sebagai suatu bentuk sistem, maka sistem operasi sebagai penghubung dan sekaligus sebagai pengelola seluruh sumber daya fisik dan sumber daya abstrak sebagaimana yang kita jelaskan di pengertian yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke peran dan fungsi dari sistem operasi. Sebenarnya sesuai dengan pengertian yang kita jelaskan tadi, apa peran dan fungsi dari sistem operasi tersebut? Maka kita lihat di sini, karena dia bertugas sebagai pengelola, maka secara otomatis peran dan fungsinya adalah mengatur dan mengawasi penggunaan dari hardware atau mengatur dan mengawasi penggunaan dari sumber daya fisik.
dan sumber daya abstrak sekaligus. Nah, ini bisa kita lihat dengan adanya kernel, guardian, koordinator, dan seterusnya. Nah, nanti berkaitan dengan apa itu kernel, guardian, dan koordinator, nanti bisa lihat di dalam referensi yang sudah saya butuhkan di kelas masing-masing. Intinya adalah sistem operasi berperan dan mengatur seluruh sumber daya yang ada, sekaligus mengawasi bagaimana penggunaan dari semua sumber daya tersebut dan bagaimana mengatur supaya terjadinya nanti proses kegiatan yang dilakukan. Nah, nanti mengenai pokok bahasan peran dan fungsi sistem operasi di sini akan dibahas lebih lanjut lagi berkaitan dengan manajemen operasi dan yang lainnya. Kemudian peran dan fungsi yang kedua adalah mengatur pengguna atau user yang dapat mengakses sumber daya tersebut. Misalnya ada resource allocator atau gatekeeper dan ada server. Nah, contoh paling gampang di sini adalah kalau kita menggunakan sistem komputer atau sistem yang lainnya, bagaimana kita sebagai pengguna itu diberikan hak akses untuk menggunakan sumber daya yang ada. Contoh mudah saja, kalau kita menggunakan misalnya aplikasi Facebook, kemudian aplikasi WhatsApp dan yang lainnya, atau aplikasi yang lain di laptop maupun di handphone Anda, itu kita diberikan dengan adanya penggunaan kode atau sandi-sandi tertentu. Ya, artinya di sini bahwasannya si sistem operasi sebagai penghubung tadi bisa memberikan pengaturan siapa yang diberikan hak atau siapa yang diberikan akses untuk bisa menggunakan dari sumber daya tersebut. Maka dengan demikian adanya penggunaan password, adanya penggunaan sandi atau kode di dalam sistem komputer dan yang lainnya itu contoh dari bagaimana hak akses akan diberikan kepada orang yang memang memiliki untuk bisa menggunakan sumber daya yang terdapat di sistem komputer tersebut, baik sumber daya fisik maupun sumber daya abstrak. Dan kalau kita tidak ada hak akses, tentu kita tidak bisa menggunakan sumber daya tersebut. Contohnya yaitu penggunaan password, sandi, atau kode-kode tertentu terhadap sebuah aplikasi yang kita pergunakan. Yang ketiga, kita bisa melihat bahwasanya peran dan fungsi dari sistem operasi. Ya, yang ketiga, peran dan fungsi sistem operasi adalah sebagai program pengendali untuk menghindari error, sebagai program pengendali untuk menghindari error. Nah, nanti ini dihilangkan saja karena ini hanya satu kalimat saja, yaitu sebagai program pengendali untuk menghindari error. Error artinya adalah rusak. Nah, secara otomatis, maka peran dan fungsinya adalah supaya tidak terjadinya error, maka dalam sebuah sistem operasi, karena dia sebagai penghubung, maka dia harus memiliki namanya interface. Interface ini sama dengan antar muka. Artinya, kita bisa melihat sebuah tampilan yang terdapat di layar sistem komputer untuk kita bisa mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Maka untuk itu dalam konsep sebagai program pengendali untuk menghindari error, sistem operasi menyediakan sebagai fasilitas untuk kita bisa melihat kegiatan yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh mudah saja, kalau kita mengetik surat dalam sebuah aplikasi Office Book, maka surat itu bisa kita lihat. Atau di saat Anda menggunakan handphone Anda untuk melakukan sebuah kegiatan, misalnya sekarang sedang proses perkuliahan, Anda bisa melihat mengenai slide yang saya tampilkan, dan Anda juga bisa melihat misalnya kata-kata atau kalimat yang ada di dalam slide tersebut, sehingga kita bisa melihat bahwa memang benar kita sedang berada di pada slide tersebut, sehingga demikian tidak terjadi error atau rusak di dalam pengertian yang lainnya. Nah, inilah diantaranya peran dan fungsi dari sistem operasi. Kita lihat dari definisi atau pengertian yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Untuk selanjutnya, kita lihat tujuan atau sasaran yang ingin kita peroleh dari adanya sistem operasi yang kita sebutkan tadi sebagai pengelola seluruh sumber daya abstrak maupun sumber daya fisik, dan juga itu sebagai penghubung dari kedua sumber daya tersebut. Tujuan pertama adalah adanya kenyamanan di saat kita menggunakan sistem operasi tersebut. Hal ini kita bisa lihat karena memang sistem operasi tadi menyediakan sekumpulan layanan. Artinya dengan adanya sistem operasi pada sebuah sistem, maka dia menyediakan semua layanan-layanan yang kita inginkan. Misalkan saja
kita ingin mencetak, ya kita bisa mencetak. Kita ingin membuat sebuah data yang baru, maka kita juga bisa membuat data yang baru. Ataupun kita juga bisa menghapus dari data yang sudah ada. Maka dengan demikian, kita akan merasa nyaman jika semua fasilitas yang kita inginkan ada disediakan oleh layanan sistem operasi tersebut. Yang kedua adalah efisiensi. Nah, mengenai efisiensi ini, silakan nanti masing-masing Anda dicari referensinya, apa sebenarnya yang menyebabkan tujuan dari adanya sistem operasi pada sebuah sistem komputer tersebut membuat kita menjadi efisiensi. Nanti silakan dilihat dan dicari referensinya, efisiensi itu seperti apa, dan biasanya efisiensi ini dikaitkan dengan efektivitas. Kemudian yang ketiga adalah mampu berevolusi. Artinya, sistem operasi mampu berubah, mampu beralih, mampu menyesuaikan sesuai dengan perkembangan dari teknologi tersebut. Berevolusi artinya adalah berkembang atau berubah untuk tentunya menjadi yang lebih baik lagi sesuai dengan perkembangan dari teknologi yang ada. Nah, untuk itu inilah fungsi dan peran serta tujuan atau sasaran dari sistem operasi. Sehingga nanti masing-masing Anda bisa memberikan penjelasan beserta dengan contohnya, tentu contoh-contoh yang lain yang nanti bisa dicari di referensi atau literatur atau sumber-sumber yang secara digital atau menggunakan referensi yang lainnya yang bisa menambah wawasan Anda mengenai peran dan fungsi serta tujuan adanya sistem operasi. Selanjutnya, kita lihat ini lebih spesifik mengenai gambaran dari sistem operasi yang kita lihat tadi, bahwasanya di dalam sistem operasi atau operating system itu sendiri terdapat compiler, editor, dan command interpreter yang di sini adalah sistem program. Artinya ini kita menggunakan compiler, kita menggunakan editor, dan kita menggunakan command interpreter ini dalam bentuk untuk membuat program-program atau aplikasi yang nanti akan bisa kita pergunakan, di mana kita tadi jelaskan bahwasanya operating system termasuk ke dalam suatu bentuk sumber daya abstrak, bisa dalam bentuk aplikasi program. Nah, di dalam operating system atau sistem operasi itu sendiri sebenarnya ada beberapa bagian yang lebih spesifik, seperti ada mekanisme boot, ada kernel, ada command interpreter, dan ada library dan juga ada driver. Nah, contoh mekanisme boot di sini adalah ini berkaitan dengan sebuah proses perjalanan penyalaan komputer awal sampai pengambilan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat BIOS. BIOS singkatan dari Basic Input Output System. Artinya di BIOS ini mencakup untuk sumber daya fisik dan sumber daya abstrak. Dan boot di sini artinya adalah perjalanan penyalaan komputer. Artinya kita ingin menggunakan sistem komputer dari posisi komputer mati atau off untuk di posisi hidup atau posisi on. Maka di saat kita menekan tombol on di sebuah sistem komputer, maka itu artinya adalah adanya pengambil-alihan secara penuh oleh sistem operasi terhadap perangkat BIOS atau terhadap perangkat Basic Input Output System. Nah, tadi Anda ingat contoh perangkat input itu adalah misalnya mouse dan keyboard. Contoh perangkat outputnya adalah CPU, monitor, printer, dan yang lainnya. Dan ini bisa kita lihat bahwasanya di saat Anda menyalakan sistem komputer atau laptop Anda, maka ada suatu bentuk indikator atau lampu-lampu yang saling berkedip dan saling bergantian dan berpindah dari satu bagian ke bagian yang lain. Nah, ini sebagai contoh bahwasanya adanya pengambil alihan atau melakukan pengecekan apakah memang betul sumber daya fisik maupun sumber daya abstrak tersebut secara umum bisa dipenuhi atau bisa dipergunakan. Jika setelah dilakukan pengecekan bisa dipergunakan, maka dia akan menjalankan sistem operasinya. Tapi jika terdapat kendala nantinya, maka dia tidak bisa meneruskan kegiatannya dan menunggu sampai semua yang dia butuhkan, semua yang dia cek itu secara terpenuhi untuk kesemuanya, sehingga dia bisa dilakukan untuk menggunakan sumber daya yang ada, baik sumber daya fisik maupun sumber daya abstrak. Tadi di slide sebelumnya dijelaskan bahwasanya fungsi ya dan peran dari sistem operasi adalah mengatur dan mengelola sumber daya hardware. Maka pada saat kita menghidupkan tadi, itu juga ada bagaimana pengaturan atau pengontrolan terhadap
sumber daya yang ada, baik yang hardware maupun yang secara sumber daya fisiknya. Nah, ini buat kemudian kernel udah kita jelaskan tadi juga dengan common interpreter juga ada library atau driver. Nah, library sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa perintah yang terdapat di dalam sistem operasi itu sendiri. Begitu juga dengan driver yang memang beberapa perintah yang bisa dipergunakan untuk melakukan suatu bentuk kegiatan di mana kita kegiatan tersebut menggunakan sistem operasi dan menggunakan sumber daya yang ada, baik sumber daya fisik maupun sumber daya abstrak yang terdapat pada sistem komputer. Nah, untuk itu nanti silakan nanti Anda dicari referensi yang lain yang berhubungan dengan mekanisme boot, kemudian apa itu kernel dan seterusnya, command interpreter dan library beserta dengan driver. Kemudian kita masuk ke sejarah dari sistem operasi. Nah, secara umum sejarah atau perkembangan dari sistem operasi dapat dibagi menjadi 4 generasi. Ada generasi 1, generasi 2, generasi 3, dan generasi 4. Untuk kita bisa membedakan di setiap generasi dari sistem operasi, kita melihat dari ciri-ciri atau identitas yang terdapat di dalam generasi tersebut. Misalnya, generasi 1 itu ditandai atau adanya identitas bagaimana dia menggunakan tabung hampa, sinyal digital. Kemudian generasi kedua menggunakan transistor, sistem bus. Generasi ketiga menggunakan IC, bisa multiprogram, multiproses, spool, multitasking, dan real time. Kemudian di generasi kelima, tahun 1980 sampai dengan sekarang, itu ditandai dengan adanya PC, GUI, dan multi-user. PC adalah personal computer, GUI adalah graphic user interface, dan juga menggunakan multi-user, artinya penggunaan dari sistem komputer sendiri melebihi dari satu yang bisa kita gabungkan. Multi-user berarti banyak yang bisa dipergunakan oleh si user sebagai pengguna dari sistem operasi. Nah, inilah sejarah dari sistem operasi. Kita lihat sebagai contoh, generasi pertama di tahun 1945 sampai dengan 1955 ini ditandai dengan adanya tabung hampa. Seperti apa itu tabung hampa dan apa itu sinyal digital, beserta juga dengan block boards-nya. Kita lihat contoh sebagai berikut. Nah, ini contoh generasi pertama, ini merupakan tabung hampa, ini sinyal digital, dan ini adalah block boards. Nah, kita bisa lihat bahwasanya tabung hampa merupakan sebuah sinyal yang nanti akan dipergunakan untuk memberikan satu bentuk penguatan sinyal. Sehingga dengan adanya tabung hampa ini kita bisa melihat apa yang kita tuliskan. Contoh tabung hampa, kalau kita diibaratkan, mungkin Anda pernah mengenal namanya lampu petromak, yang pada saat sekarang mungkin sudah sangat jarang dipergunakan, tapi saya yakin di tempat Anda masih ada menyimpan namanya lampu petromak. Sehingga lampu petromak itu kalau dihidupkan, maka semuanya akan menjadi terang dan dia bisa menampilkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Maka juga dengan demikian, di dalam sistem operasi di zaman generasi pertama ini, untuk dia bisa membuat sebuah sinyal yang bisa menampilkan sebuah kalimat atau kata yang kita tulis, dia menggunakan tabung hampa. Maka bisa kita bayangkan beberapa tabung hampa yang dijadikan satu untuk membuat sebuah sinyal, tentunya dia membutuhkan ruangan yang cukup luas atau ruangan yang cukup besar. Sehingga dengan tabung hampa tersebut, dengan sinyal yang ada, maka dia bisa menampilkan suatu teks atau kalimat yang kita ketikkan. Kemudian juga menggunakan sinyal digital. Nah, ini juga harus Anda pahami bahwasanya sistem komputer itu bekerjanya secara sinyal digital. Nah, di sini ada sinyal analog dan juga ada sinyal digital. Bedanya adalah kalau sinyal digital itu gelombangnya yang dia bentuk itu membentuk sudut siku-siku. Sementara sinyal digital tidak membentuk sudut siku-siku. Artinya bahwasanya pada saat dia berada di posisi paling bawah ini nilainya adalah 0. Ya. Pada saat dia naik ke atas, ini nilainya adalah 1. Maka dengan demikian, ada istilah digitalnya 0 dan 1. Maka dalam sistem komputer itu bekerja dengan konsep digital, artinya dia hanya mengenal ya atau tidak, yes or no, 0, 1, mati atau hidup, hidup atau mati. Seperti yang kita sampaikan di pertemuan yang pertama minggu yang lalu. Maka dengan demikian, di dalam sistem komputer, ya, sesuai dengan sinyal digital yang dia lakukan, maka dia bekerja hanya menggunakan sinyal 0 dan 1 atau menggunakan digit 0 dan 1 atau juga dikenal dengan namanya biner, yaitu binary digit, di mana dia hanya mengenal dua kondisi, yaitu angka 0 dan 1 atau angka 1 dan 0. Nah, nanti berkaitan dengan digital di sini akan ada mata kuliah yang bisa Anda ambil
di semester-semester yang sebelumnya. Namun demikian, silakan nanti Anda cari referensi yang lain yang menguatkan Anda tentang identitas yang ada di generasi pertama untuk sejarah sistem operasi ini. Kemudian ada plug bus, ya, atau juga nanti juga ada plug in, plug out, begitu. Ini adalah contoh sebuah benda di mana benda ini memiliki beberapa tombol-tombol. Dan kita bisa menggunakan tombol-tombol atau lubang-lubang di sini atau plug-plug ini sesuai dengan fungsi dari masing-masing benda tersebut. Contoh yang paling gampang adalah kalau kita punya handphone ataupun punya laptop ataupun yang Anda sekarang sedang pergunakan, untuk Anda bisa menggunakan handsfree ini, itu tentu dicolokkan sesuai dengan plug atau lubang yang ada. Kalau kita salah mencolokkannya, ya dia tidak mau. Kalau kita di laptop itu ada disebut dengan namanya port. Ya, ada port atau ada COM 1, ada COM 2, ada port 1, ada port 2. Artinya ada lubang yang memang khusus ditempatkan untuk handsfree, untuk mouse, untuk ke pengecas baterai, untuk pemindahan data dan yang lainnya. Handphone juga begitu. Bisa Anda perhatikan sekarang, untuk Anda bisa mendengarkan suara saya menggunakan telinga Anda dengan baik dan jelas, Anda menggunakan handsfree. Dan handsfree tersebut harus dicolokkan kepada plug atau lubang yang ada. Dan ini akan berbeda antara lubang yang ada di handsfree dengan lubang di saat Anda mengecas handphone Anda. Lubangnya berbeda. Nah, inilah contoh pada generasi pertama dulu bagaimana begitu banyaknya plug box yang digunakan, lubang-lubang yang digunakan pada sebuah papan atau sebuah tampilan, di mana masing-masing lubang ini punya fungsi-fungsi tertentu, di mana juga berkaitan dengan sumber daya input dan sumber daya output disesuaikan dengan lubang yang sudah diadakan di sini. Dan kalau terjadi salah penempatan, ya dia tidak bisa berfungsi. Contoh, misalnya kita mau mendengarkan suara pakai handsfree, tapi kita letakkan di tombol cas, ya dia tidak mau, kan juga lubangnya juga tidak sama. Nah, inilah contoh sebuah identitas di mana generasi pertama dulu di awal sekali komputer menggunakan tabung apa, kemudian menggunakan model digital, sampai sekarang digital masih dipergunakan, dan flipboard. Nah, ini semuanya masih digunakan sampai sekarang, cuman bentuknya sudah berbeda sesuai dengan perkembangan dari generasinya. Kita lihat lagi di generasi yang kedua. Di sini ada sudah menggunakan transistor. Ini sebagai pengganti tabung hampa tadi. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat. Penguat apa? Tentu penguat sinyal tadi. Juga sekaligus sebagai pemutus dan penyambung sebagai switch, dan juga sebagai stabilisasi tegangan, modulasi perubahan sinyal atau sebagai fungsi lainnya. Nah, maka dengan adanya transistor ini memudahkan di dalam memberikan sinyal tadi. Jadi dia tidak berbentuk tabung apa lagi, tapi dalam bentuk sinyal-sinyal yang dibuat dengan nama transistor. Maka kalau kita pelajari lebih jauh, ada transistor yang modelnya NPN dan ada yang PNP, di mana dia punya BCE, basic, kolektor, dan ada emitor. Ini sebagai keluaran, ini sebagai masukan. Nah, mungkin Anda sebagai yang sudah pernah belajar dulu di tingkat SLTA-nya, atau nanti Anda bisa cari referensi yang lain kalau memang belum pernah belajar. Tapi intinya adalah di generasi kedua, tabung hampa yang sebagai penguat sinyal tadi untuk kita bisa melihat apa yang kita tuliskan, baik teks maupun kalimat, itu sudah diganti dengan transistor, sehingga medianya, alatnya ini lebih kecil lagi, sehingga sampai sekarang banyak sekali kita melihat bahwasanya perubahan dari sistem komputer juga dilihat dari perubahan perangkat yang dipergunakan, terutama untuk perangkat yang secara fisik atau yang sumber daya secara abstrak. Kemudian di generasi kedua juga ada namanya batch system. Batch system adalah di mana job-job atau proses atau kegiatan yang dilakukan ini yang mirip itu dikumpulkan dan dijalankan secara kelompok. Kemudian setelah kelompok yang dijalankan tadi selesai, maka diteruskan secara otomatis dengan kelompok yang lainnya. Nah, artinya dilihat dari segi kegiatan atau prosesnya, maka di dalam sistem generasi kedua ini ada pengelompokan data, ya, di mana untuk kita bisa mengerjakannya harus dilakukan secara berkelompok sesuai dengan nama-nama kelompoknya. Kalau kelompok 1 selesai, baru dilanjutkan dengan kelompok 2, kelompok 3, begitu dan seterusnya. Silakan nanti Anda dipahami bagaimana konsep batch system ini sangat membantu terhadap apa yang kita kerjakan, sehingga dengan demikian
kita bisa melihat kelompok itu dari data yang kita kelola dari proses yang kita lakukan. Sebagai contoh simpel saja, bagaimana buat sistem ini, ya kita lihatlah di saat kita misalnya dalam sebuah proses perkuliahan, ada dikelompokkan ke dalam kelas A, kelas B, kelas C, kemudian kelas pagi ataupun kelas malam. Dan seorang dosen itu kalau dia diberikan kelas A dan kelas B, itu tidak bisa langsung melakukan proses perkuliahan, tentu harus sesuai dengan kelasnya atau kelompoknya. Kelas A selesai dulu, baru kemudian ke kelas B. Ya, nah ini secara sistemnya seperti ini. Sebagai contoh simpel yang lain bahwasanya, kalau Anda menggunakan sistem komputer, di mana Anda membuka sebuah aplikasi menggunakan Office Word, kemudian menggunakan Microsoft Excel, maka juga Anda tidak akan bisa sekaligus menggunakan kedua aplikasi tersebut. Dalam artian, Anda selesai dulu dengan menggunakan aplikasi Office Word, setelah selesai, tutup, kemudian pakai lagi aplikasi Microsoft Excel, begitu dan seterusnya. Maka kalau kita melihat di dalam sistem operasi yang berbasiskan kepada operasi yang berjenis sistem operasi Windows, itu ada sebuah tombol silang. Ya, kalau kita ingin mengganti kepada aplikasi yang lain, mungkin bisa kita hilangkan dengan silang, atau kita juga bisa lakukan minimize atau kita minimizkan. Ya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang lainnya sesuai dengan kelompok yang kita inginkan. Apakah kelompok Office, kelompok pemrograman, ataupun kelompok aplikasi yang lain yang mungkin juga dalam bentuk multimedia ataupun yang lainnya. Nah, inilah beberapa identitas yang ada di generasi kedua tadi. Ada yang menggunakan transistor dan ada yang menggunakan model sistem batch. Saya kira untuk penjelasan hari ini demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan diingat kembali, dicari tugasnya, dicari referensinya seperti yang saya sampaikan di masing-masing slide tadi, untuk Anda bisa memahami lagi materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya, dan nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi-diskusi, dan juga Anda bisa memberikan pertanyaan di pertemuan di sesi yang berikutnya, kalaupun materi yang saya sampaikan belum begitu Anda pahami. Demikian, dan terima kasih, dan tetap jaga kesehatan serta ikuti protokol dari pemerintah kalau kita ingin keluar dari rumah. Dan kita juga sama-sama selalu berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Demikian, terima kasih, dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan berdiskusi.